20 sekarang ke 25 ya? 25. Karena terlalu panjang, saya sedikit disederhanakan dulu ya. An Abi Zarrin radhiyallahu anhu. Kenapa? Buka dulu hadisnya. Oh, buka dulu ya. Enggak. Aya di share enggak ada tadi. Nyana HP tuh. nenek rokok. Nah, cukup. Saya cukup. Cukup. Doping. Sudah? Di mah judulnya naon? Karunia Allah dan keluasan rahmatnya yang dibahas oleh Nabi Muhammad SAW. Pami dina hadis ieu mah judulna teh peluang pahala. Di dieu mah peluang pahala. Sudah? Buka 25. Sudah dibuka? Hadis keberapa? 25 ya? Hadis 25. Kita bareng-bareng biasa nerjemahinnya. An Abi Zarrin dari Abu Zar. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna nasan, sesungguhnya satu golongan. Min ashabir Rasulillah, dari sahabat Rasul. Sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati dan menyelamatkan beliau. Qalu, mereka bertanya. Lin nabiyyi, kepada Nabi. Sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati dan menyelamatkannya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Zahaba pergi. Tong pergi tuh nyanon bahasana di mana ada. Ya, zahaba pergi sih mah. Tinggal bahasa. Oh ya, zahaba mendapatkan. Ahlud dusur, orang kaya. Bil ujur, dengan pahala yang banyak. Yusalluna, mereka salat. Kama nusolli, sebagaimana kami salat. Wa yasumuna, dan mereka saum. Kama nasumu, sebagaimana kami saum. Watasoddaquna, dan mereka bersedekah. Bifuduli amwalihim, dengan kelebihan harta-harta mereka. Tah, ieu teh curhatna orang-orang miskin cek orang. Tah gitu. Ya Rasul, ieu kumaha mun urang dibandingkeun orang kaya? Kita salat, orang kaya salat. Kita saum, orang kaya ngan bab sedekah orang teh bisa sedekah. Ceurik atuh Nabi kumaha ieu? Kita ingin berlomba-lomba, ingin mendahului orang kaya. Bagaimana gitu istilahnya? Qala, Rasul menjawab. Qala, Rasul menjawab. Oke. Awalaisa, bukankah? Qad ja'ala, sungguh telah menjadikan. Allahu, Allah. Lakum, bagi kalian. Ma yatasaddaquna, sesuatu yang kalian sedekahkan. Apa yang bisa kalian sedekahkan? Nah, gitulah. Rasul dijawab ke Rasul tanya, ya Rasul, bagaimana kami ingin mendahului orang-orang kaya dalam beribadah, dalam mengumpulkan pahala. Kami amun dina bab salat sarua salat kumaha nyusulna. Bab saum, mereka sedekah urang teu bisa. Jadi ini agak unik. Mentang disebut kena
Tidak sebutkan siapa yang nanya ini. Biasanya udah provokator ya biasanya gitu. Nanya gitu ya. Berarti semua sahabat orang miskin protes, bukan, tapi hanya sebagian sahabat yang mereka masih butuh motivasi. Yaitu kondisinya masih butuh mau menang lamun orang berlomba-lomba dalam kebaikan jeung orang kaya. Pasti eleh wae. Maka tadi lanjut ya. Apa yang bisa disodokahkan dari orang-orang yang nggak punya harta? Tanda penting ya. Innalakum, sesungguhnya kalian punya. Innalakum, sesungguhnya kalian punya. Bikulli tasbihatin, setiap tasbih kalian. Bikulli tasbih, setiap tasbih kalian. Sodakotan, dihitung sodako. Sodakotan dihitung sodako. Nah, satu nih. Tasbihna orang yang tak punya harta itu sodako. Hiji tasbihnya apa? Ucapan subhanallah, maha suci Allah. Yang kedua, wa kulli takbiratin, dan setiap takbir kalian. Wa kulli takbiratin, setiap takbir kalian. Sodakotan, dihitung sodakoh. Sodakotan dihitung sodako. Dua tasbih takbir Allahu Akbar. Wa kulli tahmidatin, dan setiap tahmid kalian. Sodakotan sodako. Katilu tahmid ucapan alhamdulillah. Wa kulli tahlilatin, dan setiap tahlil kalian. Sodakotan sodako. Tak kaopat naon ucapan tahlil. Tahlilatnya la ilaha illallah. Sodako bukan? Sodako bagi dirinya sendiri. Iya, sodako cek Rasul. Oke, lanjut. Wa amrim bil ma'rufi, dan mengajak terhadap kebaikan. Sodakotan sodako. Itu sabaraha tah? Tasbih, takbir, tahmid, tahlil, ngajak kanu kebaikan. Wa nahyin an munkarin, mencegah kemungkaran. Ayat mencegah sodakotan sodako tuh. Iya yang paling keren, nu paling ketujuh. Wa fi bud'i ahadikum, dan ketika kalian menggauli istri kalian. Dan ketika kalian menggauli istri kalian. Sodakotan sodako. Nah ketujuh tah ye. Nu paling resep jang lalaki. Pun buat perempuan. Bagi yang mampu dan mau. Oh iya. Ya, biasa bagi yang sudah mengajak sedekahna jeung saha? Duana. Tah, ini yang menjadi problem yang ketujuh. Kadima rada alusnya setuju tah tasbih tasbih sepakat ya, itu kebaikan. Noni takbir itu kebaikan. Noni tahmid itu kebaikan. Noni tahlil itu kebaikan. Ngajak kabeneran kebaikan. Ngajak mencegah kemungkaran. Terakhir, nah cenah bab ranjang jadi sodako. Lanjut. Qalu mereka bertanya. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ayati ahaduna, apakah ketika seseorang di antara kami? Ayati ahaduna, apakah ketika seorang di antara kami syahwatahu menyalurkan syahwatnya? Syahwatahu menyalurkan syahwatnya. Wa yakunu lahu fiha ajrun, bernilai pahala.
Tuh, rada aneh sahabat heula ieu beranjang jadi pahala heula ieu teh kumaha ieu? Kumaha logikana beranjang jadi pahala? Qala Rasul menjawab. Qala Rasul menjawab. Aro'aitum bagaimana pendapat kalian? Ara'aitum bagaimana pendapat kalian? Lau wado'aha kalau menyalurkan syahwatnya. Kalau menyalurkan Sekali lau wado'aha kalau menyalurkan syahwatnya. Kalau menyalurkan. Ini harese bab syahwat Gusti. Fi haromin dalam yang haram. Istri batur, istri tetangga. Kan itu banyak. Akana alaihi wizrun, apakah mengandung dosa? Akana alaihi wizrun, apakah mengandung dosa? Nah gitu meren. Tah, cik kira-kira jawabannya naon? Ngandung dosa mah? Henteu cenah. Ah, logika macam apa cari meren. Tah, Rasul teh ngebahas logika gitu. Cik lamun lain kan halal, istri itu kan halal bagi kita. Berarti bukan istri bagi haram. Kalau menyalurkan kanu haram, kira-kira menang dosa tuh. Sepakat kan zina mah hukumna haram. Ai haram itu mengandung dosa jika dilakukan. Tapi ayat itu tadi wanisa akum dan istri-istri kalian. Iya, maksudnya kan banyak. Istrinya banyak. Enggak, orangnya kan banyak. Orangnya banyak. Istrinya apa? Ayana saya Ente lalakina loba. Pan hiji ewang ngeri istrina teh gitu maksudnya. Dikumkeun we kum gitu. Istri kalian. Kan nyariosna jang jamaah. Siga bisa bilang suami-suami kalian. lah gitu. Ayat mah istri kalian. Lanjutnya. Tah, ketika diajak logika seperti itu ngahuleng. Oh heueuh. Lamun nyalurkeun kanu haram dosa. Maka kebalikanna lamun nyalurkeun kanu halal pahala. Sesimpel itu. Kazalika seperti itulah. Ida wado'aha apabila menyalurkannya. Idza wada'aha ketika menyalurkannya. Fil halali pada yang halal. Kana lahu ajrun maka berpahala. Karena maka berpahala. Masya Allah, ya mah penggugah jang anu teu boga duit ya. Gawe 100 tahun teu beunghar-beunghar. Hayo we gawe piknik atuh meureun gitu. Beunghar henteu. Gelonya. Dan anu tujuannya jadi sedekah oge itu buat orang kaya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Bagi orang kaya jadi sedekah? Tidak. Ternyata banyak ulama yang membahas sedekah najang orang kaya mah terbatas bab harta. Ketika Rasulullah lamun ngarios di bab orang-orang kaya, sedekah lah lain nitah takbir, lain nitah tahmid, keluarkeun harta Ke mana? ka Baitul Mal. Kanya ka Rasulullah, maksudnya ka bagi yang membutuhkan. Mau pakai amilin pekerja yang ngebagi-bagikeun mangga. Dulu itu zaman Rasulullah semua zakat terpusat di satu pusat pemerintahan. Lamun di urang mah di Indonesia mah meureun lembaga keuangannya. BI Bank Indonesia. Bukan Baznas mah geus terpisah memang khusus zakat kan. Ieu mah jizyah masuk ka dinya. Jizyah teh uang tinggal, uang tempatnya nyewa lah, kontrak keamanan gitu nya. Itu kali semua terpusat di Baitul Mal namanya teh. Yang berhak mengeluarkan Baitul Mal hanya khalifah presiden saat itu. Jadi lamun aya menteri itu bisa harus atas ACC khalifah. Jadi semua terpusat di presiden. Dulu seperti itu gitu. Maka tadi pertanyaannya kalau tasbihnya buat orang kaya itu bukan sedekah. Tetap tapi mulai pahala tapi bukan dari jenis sedekah. Tapi lebih kepada dia melantunkan doa zikir kepada Allah. Kenapa harus dibedakan antara zikir dan sedekah? Karena beda. Sedekah itu keutamaannya luar biasa. Jadi pertanyaan, zaman dulu sama zaman sekarang beda tuh orang miskin yang orang kaya tuh batasnya naon? Sampai hari ini diperdebatkan orang miskin hari ini sekumaha.
Dulu mah sepakat aya nu kieu ngabatasi teh kieu ulama hari ini. Kalau disebut fakir itu adalah dia tidak punya aset dan tidak punya usaha. Itu fakir. Kalau miskin dia punya usaha tapi hasil usahanya tidak cukup memenuhi kebutuhan hariannya. Itu miskin puspos. Ya kadang teu cukup. Nu kuduna makan 3 hari sekali misalkan, dia cukup ngana makan 2 hari sekali. Maka itu dianggap kategori miskin. Iya, mangap. Oh berarti nggak kene, ngetes yuk. Kiranya. Jadi memang hari ini memang agak sulit. Kenapa? Karena kita orang miskin hari ini sudah terjebak oleh gaya hidup. Itu yang jadi masalah. Banyak orang yang bukan miskin, tidak mampu, tapi ingin terlihat mampu. Ini yang jadi masalah hari ini ketika dicetek. Itu butuh tapi boga motor, boga, iya gitunya. Oh, jadi orangnya rada ini. Tapi batasan orang kaya itu sakumaha? Orang kaya itu ketika memang penghasilannya melebihi kebutuhan. Ya. Nah hari ini orang kaya hari ini ternyata lamun ditelisir da lain loba duitna. Ketika loba duitna gitu ternyata loba hutangna. Lu kita orang kaya ente minus sarua kene lamun di sok rata-rata amun usahana bangkrut. Aya nu tetep kaya. Soalnya iya usaha teh jangan nutupan terus hutang rata-rata. Nya lamun ditelisiknya antara orang kaya jeung orang miskin anu sudah zaman Rasulullah jeung zaman ayeuna beda. Nya tadi teh ayeuna kan loba ku gaya hidup jadi tadi teh gara-gara orang kaya gaya hidupnya ge sama pada akhirnya memaksakan sesuatu yang di luar kemampuan. Meski dulu mau minta seharian nggak bisa makan. Tapi kan ketika misalkan mereka dianggap misalkan kan punya omset misalkan sebulannya 100 juta, tapi di bank dia punya hutang 6 miliar. Cing kaya miskin kira-kira. Kan bingung. Petani kan dianggapnya miskin padahal sawahnya lega misalkan. Kalau sawahnya milik sendiri. Kan petani ente di masalah tadi. Jarang boga sawah langsung jadi petani. Tukang sapi. Kan jadi masalah. Bedakan antara yang itulah. Jadi emang nanti telisiknya lebih dalam. Lamun kerjaan dan diamilin. Bab tes gitu dicek. Lanjut. Pada akhirnya nanti seperti itu. Jadi tadi kejawabnya bahwa sodakohnya orang kaya itu dengan harta. Sedangkan sodakoh yang tidak punya harta, maka dengan tadi zikir mereka dianggap sedekah. Tasbih mereka sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu keutamaannya luar biasa. Banyak yang salah paham antara zakat dan sedekah. Lebih afdol mana, lebih utama mana zakat yang sedekah? Zakat wajib. Sedekah. Awas. Zakat mah wajib, wajar ngalakukan oge dah hukumna. Nu teu wajar mah ieu mah teu wajib-wajib acan tapi di nu kitu cek Allah eta hambaan. Zakatnya namanya zakat mal. Zakat mal, zakat emas, Bulan puasa zakat. zakat fitrah, zakat perdagangan Wajib. wajib. Zakat gaji aya. Zakat penghasilan diperdebatkan teh karena dulu nggak ada namanya satu profesi yang gajinya puluhan juta. Zaman Rasulullah nggak ada satu profesi yang digajinya ratusan sampai puluhan sampai ratusan juta. Maka tidak ada dulu zakat profesi. Karena rata-rata yang punya uang itu biasanya saudagar. Dia lebih baik. Nah, ada ulama yang sehari ini kalau sekiranya profesinya ketika diakumulasi 1 tahun melebihi emasna 85 gram, maka dia bakal kena zakat penghasilan. Tapi bayangin, kira-kira bakal sabaraha puluh juta sabulan anu setahun teh bakal menang leuwih ti 85 juta. 7 jutaan teh itu. Awas, sudah dikurangi kebutuhan, sudah tisna 7 juta. Ya, berarti angka 8 juta ke atas mah
benang zakat penghasilan, tapi ternyata dikiaskeun kanu zakat emas. Zakatnya seberapa persen? 2,5%. Semuanya. Tidak. Zakat pertanian ada yang 5%, 10%. Tergantung diairi ku irigasi atau ku air hujan. Penghasilan. Zakat penghasilan kanu emas 2,5%. Batasnya berapa tadi? 85. Kalau diasumsi misalnya kebutuhan orang setelah bayar kredit, setelah bayar bersih nate lebih di 85 juta setahun. 85 juta setahun. Misalkan di tabungan ya orang ngumpul di tabungan aya 120 juta. Oh, berarti itu berhak sudah kena hukum zakat profesi. Meskipun hukum zakat profesi itu masih diperdebatkan karena alasannya tidak ada pada zaman Rasulullah. Meskipun seperti itu, toh kalau mengeluarkan sudah anggap saja sodak. Artinya kedua-duanya mendapatkan pahala. Bagi 2,5% atau dikali. 7 juta kali 12. Udah. Kali bagi 100 kali 2,5 Kali 2,5. Kali 2,5%. Berarti syarat berapa? 177.000. Masa gitu? Setahun tuh. Lumayan apa saya? Lumayan. Lumayan apa? Ya, Kak, Bebas. bebas. Mau langsung pakai amil mah enggak, mau langsung sendiri mah enggak. 177.000. 200 ribuan hanya sedekah gitu. Nya zakat itu berarti masuk Per tahun. per tahun. Lain per bulan. Bayang per bulan. Bayang tuh murah mahal. Ya cukup lah. Murah mahal kira-kira. Setahun, lain sebulan. Tapi kenapa banyak nu protes? Padahalnya dihitung orang masuk Jumatan we ngencelek 10.000 kali 4 40.000 kali 12. Sedekah. Iya. Kan sama wae sebenarnya. Ya, setiap Jumatan kan kita 10.000 misalkan ya. Kali 4 40.000 kali 12. Geus 480.000 geus leuwih ti zakat profesi kan bener tuh. Tapi nah ajuk asar rudat gitu maksud paham tuh. Pasti zakat besar udah tuh. Mun ku MM-an mah kan. Tah, mun MM rada rudet. Itu koruptor mah. Tapi kan anget nu MM kan biasa ngisi Jumatan kan mau ke 10.000, 100.000. Kali 4 400.000, kali 12 sakitu ngeluarkeun teh anget. Nu bener. Kudu beungar pokona mah. Angger hutangna banyak. Jadi tadi memang nilai-nilai miskin dan fakir itu sudah sedikit susah untuk dibudalkan. Ditentukannya seperti apa. Tah, jadi sakirana kita yang kita nya Mampu. kita yang Amin. gawe ayo beungar henteu. Gelenya gitu nya. Rudat terusan dunia mah tungtungna. Tah, ieu kabar baik dari Rasul. Tong rudat. Banyakin tasbih, banyakin takbir. Nanti tahlil, tahmid. Tahmid dulu, tahlil dulu. Tadi naon lah? Tasbih. Tasbih dulunya. Kedua Takbir. takbir, Ketiga tahmid. tahmid, Keempat tahlil. tahlil, Ngajak kebaikan. ngajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Suami istri naon suami istri itu? Sodako. Jadi Kebaikan terus Mencegah kemungkaran. kemungkaran. Amal ma'ruf. Tapi banyak yang salah faham hadis ieu teh yang menyuruh kudu banyak berhubungan dan banyak berhubungan secara otomatis banyak anak, betul tak? Betul. Itu tidak bukan seperti itu. Tidak bukan otomatis seperti itu. Bukan berarti banyak berhubungan harus banyak. Ngebayangkan terus gua poe terus. Gua kan pasti banyak keturunan. ya banyak berhubungan. Ya, si ganet. Suruh hamil lagi. Ya. Iya. Kutipan. Tapi tadi itu ya sodako. Jangan orang mah. Jangan orang mah sodako eta teh. Ngan banyak kita tidak sadar dan gara-gara teu sabar. Amin. Jadi sekarang kan aya bahasa kayak angkewe urang mah sodako teh lamun geus beunghar. Kamu itu dicarekan ku hadis ieu teh. Aing teu sadar. Jadi ini barokahna aya provokator. Barokahnanya keluar ti Rasulullah bahasa kieu. Lamun teu provokator kan Itu demo. demo lah cek urang mah. Gitulah. Orang miskin. Orang miskin demo itu. Bahasa tanda petik ya. Mun imajinasi orang mau itu orang miskin keur demo itu. Maksudnya kumaha? Sodako eueuhkeun gitu ngarang orang menang.
Ngarah orang miskin bisa mengejar orang kaya dalam bab mencari pahala Allah. Tadi matak judulnya karunia Allah itu dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beda seorang tadi di Al-Qur'an, beda bahasan. Beda bahasan. Ini mah hadis Arba'in Nawawi. Terakhir, satu hadis terakhir mudah-mudahan menutup hari ini. Kita bareng-bareng baca hadis ke-26. Kieu nya tong panjang-panjangnya. Kieu tanya jawab lah, panjang 6. Di dia mah judul nanti mendamaikan orang yang bertikai dengan adil. Intinya non? Menciptakan perdamaian dan keadilan di antara manusia. Hampir sama ya. Menciptakan kedamaian dan keadilan di antara manusia. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala dia berkata. Dia berkata. Qala Rasulullah, sabda Rasulullah. Qala Rasulullah, sabda Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati dan menyelamatkannya. Sallallahu alaihi wasallam. Kullu sulama setiap kullu sulama setiap anggota tubuh. Kullu sulama setiap anggota tubuh. Minan nasi dari manusia. Minan nasi dari manusia. Alaihi wajib. Alaihi wajib. Sodakotun dikeluarkan sedekahnya. Sodakotun dikeluarkan sedekahnya. Kullu yaumin setiap hari. Kullu yaumin setiap hari. Tatlu'u fihi syamsu ketika matahari terbit. Ya. Ta'dilu bainasnaini, melerai dua orang yang sedang bertikai. Ta'dilu bainasnaini, melerai dua orang yang sedang bertikar. Sodakotun itu sodakoh. Sodakotun itu sodakoh. Misahkan melerai. Melerai. Watu inur rojulu dan kamu menolong seorang laki-laki. Fidabatihi pada kendaraannya. Fatah miluhu alaiha membantu mengangkatnya. Watarfa'u lahu alaiha dan mengangkatnya. Watarfa'u lahu alaiha dan membantu mengangkatnya. Au tarfa'u lahu alaiha atau kamu mengangkat. Mata ahu barangnya. Sodakotun eta teh sodakoh. Sodakotun itu teh sodakoh. Itu teh sodakoh. Wal kalimatu thayyibatu dan kalimat yang baik. Sodakotun itu sodakoh. Wa bikulli khutwatin dan setiap langkah. Ila salati menuju masjid. Tamsyiha ila salat menujunya setiap langkah menuju ke masjid. Sodakotun itu pun sodakoh. Watumitul adza dan membuang duri di jalan. Watumitul adza dan membuang duri. Maunya adza teh sesuatu yang bisa membuat luka, celaka gitu nya nu karitulanya. Nya anggapnya duri tong durinya, duri meletiknya. Paku lah gitu nya gitu. Paku anitoriki dari jalan. Sodakotun itu sedekah. Iya aya deui. Ternyata sedekah itu bukan hanya bab harta tapi bab raga. Setiap sendi-sendi orang ini
harus dikeluarkan sodakoh. Nah, di dia dicontohkan kamu ningali batur asa hese naik kendaraan, bantuan naik kendaraan nana. Atau nusok dagang makan onta sok aya kanan kiri barang-barangnya. Anu jelemana naik cenah naik heula orang bantuan naikkeun ka luhur itu teh sodako berarti berbagi rokoknya. berbagi rokok, berbagi naon itu sodako. Insya Allah. Lamun Allah ngijinan. Punten lah. Kalian Jadi tadi ternyata bentuk sedekah juga bukan hanya bab harta tapi bab raga. Setiap sendi teh sodako, bahkan aya riwayat nu sanes mah kieu. Salat urang teh termasuk sedekah dari sendi-sendi urang. Karena gerakan salat itulah yang menggerakkan semua sendi tubuh manusia. Atas sampai bawah teh kan gerak. Sok, naon teh gerak ke salat. Si ai ya we milu oyag beureun. Milu oyag beureun. Kan tanya sendirian. Sendirian. Jauh sendirian. Nya oge nya teh sendirian. Sekian ya. Penjelasan singkat mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, apalagi merasa ku harta mah jauh orang teh. Tapi ternyata rahmat Allah itu tak sesempit bayangan kita. Cukuran tuh pantas menubung har anu zakatna miliaran, anu sedekah miliaran teu kitu. Ternyata nu urang mah nu gawe sapu hayo we gawe sampai nanti bahasa teh. jadi intinya mah lebih penting sedekah atau zakat kalau dua anak wajib. Ya, oke. Dalam Islam kita seringkali ditekankan gitu. Penilaian baik untuk seseorang itu di mata Allah bukan dari kewajibannya, tapi dari bab yang sunnahnya. Namun seseorang dia melakukan zakat itu belum dimasuki sifat dermawan. Musak zakat, eta mah getol zakatna, belum sifat dermawan itu. Karena eta mah wajib. Nu salat wajib belum tentu itu sebagai orang yang jujur. Enggak bisa. Tapi lamun sunnahna, eta nu jelema bener. Kan kita seringkali tertipunya dengan bahasa bagi-bagi duit, padahal zakat. Bager si eta mah lain bager, eta mah geus kewajiban manehna. Kewajiban. Tapi lamun keluar dari kerelaan dalam diri, itu tak kebaikan. Eta akhlak tanu kitu. Mantap ya, mengukur akhlak itu bukan dari bab yang kewajiban, tapi yang sunnah-sunnah. Itu berarti pelajaran hari ini. Nanti kita tutup dulu. Aku qouli hada, kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, sehatkan keluarga kami yang sedang sakit. Ya Allah, berkahi umur kami, berkahi langkah kami, mudah-mudahan dianggap sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab. Enggak, MC ditutup lah ke MC. Lupanya MC. MC lah MC. Enggak MC. Jawab.